Monkey D. Dragon, anak kandung dari Monkey D. Garp, sekaligus ayah Luffy, adalah pimpinan dari Tentara Revolusi, sebuah organisasi yang punya tujuan untuk menggulingkan Tenryubito dan melawan pemerintahan dunia. Dragon juga mendapatkan julukan dari Angkatan Laut sebagai kriminal paling berbahaya dan paling dicari di dunia One Piece, guys. Kita mengenal Dragon pertama kali saat di Loguton, tepatnya chapter 100 One Piece, ketika menyelamatkan Luffy yang saat itu tak bisa apa-apa menghadapi pengguna buah iblis Logia, guys. Uniknya, dimanapun ada Monkey D. Dragon, selalu ada fenomena cuaca yang misterius, misalnya petir, angin, hujan, bahkan badai. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya kekuatan Dragon, guys? Sebelum Mimin jawab hal tersebut, kita cek satu persatu foreshadow yang ditunjukkan Oda Sensei kalau tiap ada Dragon selalu ada fenomena cuaca yang sangat misterius. Spekulasi tentang kemampuan Dragon berhubungan dengan cuaca dimulai saat di Loguton. Ketika kedatangan Dragon, cuaca di seluruh kota Loguton berubah drastis menjadi awan gelap dan hujan. Bahkan uniknya, saat Buggy hendak mengeksekusi Luffy, ada petir ajaib secara sempurna mengarah ke Buggy dan Luffy di momen yang sangat tepat pula. Kebetulankah menurutmu? Tentu saja itu ulah Dragon, guys. Wari? Lalu lanjut lagi saat Smoker sedang bertarung melawan Luffy di tengah hujan yang deras. Dan sesaat sebelum dia memberi pukulan finishingnya kepada Luffy, Monkey D. Dragon muncul, menghentikan Smoker. Hujan tiba-tiba saja berhenti secara total. Uniknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat besar terjadi di kota Loguton, yang menerbangkan Luffy, Smoker, Angkatan Laut, Alvida, Buggy secara terpisah. Kita maju ke Great Terminal, kita mendapatkan petunjuk lagi yang menunjukkan bahwa kekuatan Monkey D. Dragon memang berhubungan dengan fenomena cuaca. Tentara revolusi terlihat membantu orang-orang dengan membuat hembusan angin yang sangat besar muncul dan menghilangkan api untuk membuat jalur aman bagi orang-orang untuk mencapai tepi pantai dan bergabung bersama Dragon untuk melawan pemerintahan dunia. Pertanyaannya, siapa yang bisa membuat hembusan angin dahsyat seperti itu, guys? Ivankov dengan Deathwing-nya atau Kuma dengan Ursusoknya? Tentu saja hanya Dragon yang paling masuk akal bisa melakukan hal tersebut. Maju lagi ke chapter 794, ketika kapal Sabu dihancurkan oleh Tenryubito di tengah lautan. Sabu tenggelam dan Sabu meminta tolong kepada siapapun. Uniknya, di saat yang tepat Monkey D. Dragon menemukan Sabu dan menyelamatkannya, guys. Dragon meraih tangan Sabu dan menempatkannya di lengannya. Hembusan angin muncul entah dari mana. Perhatikan ini dengan seksama, guys. Dimana saat Sabu tenggelam, Mimin yakin tidak berada di tepi pantai dan Dragon menyelamatkannya dengan meraih tangan dari atas. Itu artinya dia menyelamatkannya tanpa berenang. Menurutmu, bagaimana caranya menyelamatkan Sabu tanpa harus berenang? Tentu saja yang paling masuk akal adalah terbang. Untuk melengkapi bukti kalau saat Dragon menyelamatkan Sabu dengan cara terbang, ketika Dragon kembali ke kapalnya, momen saat dirinya mendarat saat itu juga ada hembusan angin di sekelilingnya, guys. Bahkan di anime, angin tersebut terlihat jelas melingkar muncul di dek kapal di sekeliling kaki Dragon. Nah, dari semua bukti ini, kesimpulannya Dragon memang punya kekuatan yang bisa mengendalikan angin, petir, hujan, dan badai. Dan jika disimpulkan sama saja dengan kekuatan cuaca, guys. Sekarang kita coba bongkar apa kekuatan Dragon sebenarnya berdasarkan bukti ini. Dan dengan cara unik kita bongkar kekuatannya dengan mencocokkan teori yang saat ini paling trending tentang kekuatan Dragon. Dragon pemakan buah iblis Logia angin. Cukup masuk akal memang, mengingat apa yang terjadi di Loguton dan Great Terminal berhubungan dengan angin, guys. Tapi ada satu hal janggal yang membuat teori ini terpatahkan.
Awan cerah di Loguton yang tiba-tiba gelap dan hujan, serta ada petir yang menyambar Buggy dan Luffy membuat teori logia angin bagi Mimin kurang sreg. Karena angin gak ada hubungannya dengan petir dan hujan. Ditambah lagi kalau petir yang menyambar Buggy dan Luffy terkesan tak masuk akal kalau itu dibilang hanya kebetulan belaka. Dragon pemakan buah iblis Paramecia Wither-Wither-Nomi. Pasti kalian pernah membaca teori tentang dragon pemakan buah iblis Paramecia yang bisa mengendalikan segala jenis cuaca ini guys. Ya, memang bisa dibilang benar dan tak salah jika melihat bukti yang sudah Mimin tunjukkan tadi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah memang benar buah iblis dengan kemampuan yang sangat overpower tersebut ada? Karena selama ini yang kita tahu hanya Blackbird yang bisa punya dua kemampuan buah iblis, dan itu pun harus memiliki dua buah iblis berbeda. Kalau Dragon memang punya kemampuan itu, terkesan terlalu overpower, dan kurang masuk akal jika ada buah iblis yang bisa merangkap berbagai macam kemampuan. Petir, angin, badai, hujan, membuat awan jadi gelap, dan Mimin kurang sreg dengan teori ini guys. Dragon pemakan buah iblis Mythical Zuan, Thunderbird, Shenlong, Byakko, dan hewan mistis lainnya yang bisa mengendalikan cuaca. Ya, teori seperti ini juga ada guys. Mengingat kemampuan Dragon memang misterius. Jika memang Dragon pemakan buah iblis Zuan mistis yang sekaligus bisa mengendalikan cuaca, contohnya Thunderbird atau Byakko misalnya, Shenlong nggak masuk guys karena udah dimiliki Kaido. Maka akan terkesan aneh dan kurang masuk akal karena kapal tentara revolusi berkepala naga. Bendera tentara revolusi logonya adalah naga. Bahkan buku tentang tentara revolusi yang ada di meja Oda Sensei adalah naga. Thunderbird, baik Byakko dan makhluk mitos lainnya yang mengendalikan cuaca. Apakah cocok dengan image dragon dan tentara revolusi yang seperti menggambarkan naga semua maksudnya guys? Enggak, bukan. Dragon pengguna haki terkuat yang bisa menyebabkan fenomena cuaca yang tak masuk akal. Oke, Mimin akui dan yakin 99% kalau Dragon punya haki yang sangat kuat dan semua haki pasti dia kuasai. Tapi kalau ada haki raja yang sampai-sampai bisa mengundang petir dari langit dan membuat badai besar yang bisa memisahkan Luffy dan Smoker di tempat berbeda, apakah masuk akal guys? Bahkan bukti teori ini masihlah sangat lemah karena hanya condong pada kekuatan haki Raja Shanks yang bisa mempengaruhi kapal Whitebird dan membuat langit terbelah. Hanya itu buktinya. Bahkan dari chapter 1 sampai 929, Mimin gak menemukan clue apapun kalau haki bisa berhubungan dengan kemampuan mengendalikan cuaca. Dragon pemakan buah iblis Mythical Zuan model naga yang punya sayap. Ya, Mimin pribadi cukup yakin hal ini, mengingat Oda Sensei memberi nama Dragon sama layaknya naga dalam bahasa Inggris guys. Kapal tentara revolusi berkepala naga, jurus dari Sabo yang bernama Dragon Breath. Bahkan uniknya, buku yang ada di meja Oda Sensei tentang tentara revolusi adalah naga barat. Loh Min, lalu kemampuan cuaca yang bisa mengendalikan angin, petir, hujan, dan badai dari mana Min? Pasti itu yang ingin kalian tanyakan bukan? Jawaban Mimin pribadi adalah senjata kuno terakhir yang masih misterius, yaitu Uranus. Stop dulu guys, jangan membuli dan jangan biasakan ngegas. Jangan suka menilai hal dengan negatif. Ketika channel besar berteori hanya berdasarkan gambar fan art dan prediksi cocok logi, banyak yang manut-manut tak berani bersuara berbeda pendapat. Tapi ketika channel kecil berteori dengan rinci seperti ini, masih ada juga yang berpikiran tak sehat ingin segera komen jelek-jelek. Belum juga selesai Mimin memberi penjelasan bukan? Nah, begini penjelasannya. Pasti dari kalian pernah membaca teori tentang kekuatan senjata kuno Uranus. Dan beberapa fans cukup yakin Uranus memang punya kekuatan mengendalikan cuaca. Bukan karena ngawur atau apapun guys, melainkan memang ada landasan petunjuknya.
Oda Sensei sangat suka mengambil referensi dari dunia nyata dan dijadikan dalam bahan untuk manganya sendiri guys. Begitu juga Uranus yang diambil dari mitos Yunani yaitu Dewa Uranus. Dan ternyata Dewa Uranus ini punya julukan The Father of Sky. Apapun fenomena yang berhubungan dengan langit, awan, hujan, badai, bahkan petir, semua itu karena ulah Dewa Uranus. Nah, berdasarkan mitos tersebut, Mimin cukup yakin Uranus di dunia One Piece kemungkinan besar sama kekuatannya, yaitu bisa mengendalikan cuaca. Dan jika kita hubungkan, itu berarti Mimin cukup sreg dengan teori kalau Monkey D. Dragon adalah pemakan dua iblis mythical Zoan Naga yang punya sayap. Dan